Presiden Palestina Mahmud Abbas mengumumkan akan pergi bersama seluruh pejabat tepi barat untuk mengunjungi jalur Gaza. Kunjungan itu untuk mendesak Israel agar menghentikan agresinya yang berlangsung sejak Oktober lalu. Ia turut mengajak para pemimpin negara Arab hingga PBB untuk berpartisipasi dalam kunjungan tersebut. Presiden Palestina menekankan kemenangan atau kesyahidan. Ia mengecam komunitas internasional dan para pemimpin negara lain yang mengabaikan penderitaan rakyat Palestina. Diketahui hingga saat ini Israel masih melancarkan agresinya di jalur Gaza. Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 40.000 jiwa. Negosiasi untuk mengamankan gencatan senjata di jalur Gaza dan memfasilitasi pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas dilanjutkan pada hari Kamis di Qatar. Namun, ada tantangan yang signifikan dari pembicaraan tersebut, yaitu 4 syarat dari Perdana Menteri Israel, Netanyahu. Pertama, kantor Netanyahu menekankan perlunya sebuah mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi penyeberangan Netzarim dari Gaza Tengah ke utara. Kedua, Netanyahu ingin Israel mempertahankan kendali atas koridor Philadelphia atau poros Salah al-Din dan perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir. Ketiga, ia ingin jumlah tahanan Israel yang masih hidup di Gaza ditukar dengan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel. Dan yang keempat, Israel ingin tetap memiliki hak untuk menolak pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas dan mendeportasi tahanan yang dibebaskan keluar Palestina. Seorang diplomat Israel mengatakan bahwa konfrontasi skala besar dengan Iran sudah pasti akan terjadi. Ia pun meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengambil tindakan langsung terhadap Iran secepatnya. Diketahui, Iran saat ini sedang mempersiapkan serangan balasan atas kematian Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Sejak itu, Amerika Serikat berusaha keras menurunkan ketegangan dengan mendorong Perdana Menteri Israel Netanyahu dan pimpinan baru Hamas Yahya Sinwar untuk melakukan gencatan senjata. Menurut diplomat Israel Hasan Nahum, perang dengan Iran dapat dimenangkan Amerika Serikat dalam waktu setengah hari. Ia yakin Amerika Serikat dapat menghancurkan infrastruktur nuklir Iran dengan perangkat keras yang hanya dimiliki Amerika Serikat. Namun ia memprediksi bahwa Rusia berupaya melindungi Iran dari serangan Amerika Serikat. Sehingga saat Rusia sedang sibuk dengan Ukraina saat ini, maka akan menjadi waktu terbaik Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengeluarkan peringatan pada jajaran pejabatnya. Dalam pernyataannya, Khamenei menggarisbawahi setiap kemunduran non-taktis baik militer, politik, atau ekonomi di tengah ketegangan dengan Israel akan mengundang murka Tuhan. Khamenei juga mengkritik kebiasaan lama yang melebih-lebihkan kemampuan musuh untuk menimbulkan rasa takut. Pernyataan itu merujuk pada upaya Amerika Serikat, Inggris, dan Israel sejak Revolusi Islam 1979 di Iran. Iran diketahui telah memanfaatkan taktik psikologisnya sendiri membangun ketegangan dengan mengancam akan melakukan pembalasan atas pembunuhan Haniyeh. Namun Iran tidak segera bertindak. Beberapa pihak meyakini pemerintah Iran khawatir akan eskalasi, tapi Teheran dianggap menggunakan ancaman serangan terhadap Israel untuk mendapatkan konsesi dari Amerika Serikat. Pemukim Israel bersenjata api menyerang kota Palestina Jid dan menewaskan 1 orang pada Kamis 15 Agustus malam. Beberapa warga Palestina lainnya terluka dalam serangan itu. Para pemukim bertopeng melemparkan batu dan bom molotov saat menyerbu kota Palestina. Beberapa dari mereka membakar mobil dan merusak properti. Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina mengecam apa yang disebutnya terorisme negara terorganisasi di Jid. Hamas dan Jihad Islam Palestina menyerukan warga Palestina di tepi barat untuk melawan kekerasan pemukim Israel setelah serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan para pemukim akan dimintai pertanggungjawaban. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyebutnya sebagai kekerasan kriminal dan anarkis. Smotrich mengatakan para pelaku serangan Jid adalah penjahat yang harus ditangani oleh otoritas penegak hukum. Pemukim Israel mengamuk di kota Palestina. Lebih dari 70 pemukim bersenjata dan bertopeng menyerang desa Jid, menembak mati Rashid Sheda yang berusia 23 tahun. Satu-satunya orang yang ditangkap setelah serangan itu diduga mengganggu polisi dan dibebaskan. Dalam video yang beredar, tampak kendaraan terbakar dan kobaran api di lantai dasar gedung berlantai 2. Warga kota tampak berlarian ke arah kendaraan yang terbakar dan memadamkan api. Presiden Israel Isaac Herzog juga mengutuk serangan itu karena khawatir terhadap reputasi Israel dan para pemukim Yahudi yang tinggal secara ilegal di tanah Palestina. Herzog mengklaim tindakan ini merugikan komunitas pemukim yang taat hukum. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.